Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas mengenai fungsi isTna pada Microsoft Excel. Fungsi ini akan menghasilkan nilai true jika nilai yang direferensikan menghasilkan pesan error NA. Nah, sebaliknya, jika nilai yang direferensikan tidak menghasilkan pesan error NA, maka akan menghasilkan nilai false. Nah, mengenai cara penggunaan dasar dari fungsi isTna ini akan saya contohkan hasilnya di kolom D ya, tepatnya di sel D4. Nah, misalnya, di sini kita akan menguji nilai dari sel C4 ya. Di sini terjadi error NA. Di sel D4, ketik sama dengan, kemudian fungsi isTna, lalu buka kurung. Ya, kemudian klik sel C4 atau sel yang akan kita uji apakah terdapat error NA atau tidak. Kemudian tutup kurung, lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka akan mengembalikan nilai true. Nah, kenapa? Karena sel yang diuji itu terdapat error NA. Nah, kalau misalnya di sini saya ganti dengan 4, maka tentu dia akan mengembalikan nilai false. Ya, jadi nilai true itu akan dikembalikan ketika terjadi error NA. Selain itu, akan mengembalikan nilai false. Ini saya kembalikan lagi, NA. Nah, fungsi isTna ini ya hanya digunakan untuk mengecek apakah nilai sel itu terdapat error NA. Nah, untuk nilai yang ada pada sel C5 dan sel C6, jika kita mengujinya menggunakan fungsi isTna di sini, ya, C5, lalu enter, maka dia akan mengembalikan nilai false. Ya, begitu pula error diff. Ini saya copy rumusnya ke bawah. Ya, dia akan mengembalikan nilai false. Jadi saya ulang kembali bahwa fungsi isTna hanya digunakan untuk mengecek apakah nilai sel itu terdapat error NA. Jika terdapat error NA, maka tentu dia akan mengembalikan nilai true. Selain itu, akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya, jika kita ingin nilai true atau false ini ya menghasilkan nilai tertentu sesuai yang kita inginkan, itu kita bisa menggabungkan fungsi if dengan isTna. Nah, caranya ini akan saya contohkan di sel D7. Ketik sama dengan, kemudian fungsi if, lalu buka kurung, lalu fungsi isTna, kemudian buka kurung. Nah, setelah buka kurung, kita akan mengecek nilai sel yang terdapat error NA-nya. Misalnya sel C7 ya, ini saya klik sel C7, kemudian tutup kurung untuk fungsi isTna. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk fungsi if, pisahkan dengan titik koma, kita lanjutkan fungsi if, untuk mengambil nilai tertentu jika ketemu error NA. Jadi true ini kita ganti. Misalnya, ketika ketemu error NA, maka pesan yang muncul adalah ada error NA. Kemudian pesan yang akan diambil ketika dia false atau tidak terjadi error NA. Tidak ada error ya, atau tidak ada error NA. Sampai di sini, tutup kurung untuk fungsi if dan tekan tombol enter di keyboard. Ya, ketemu error NA, maka pesan yang diambil adalah ada error NA. Tapi ketika di sini saya ganti 4 misalkan, maka dia akan mengambil tidak ada error NA. Nah, jadi error NA ini ya biasanya muncul ketika kita menggunakan fungsi pencarian atau fungsi referensi pada Microsoft Excel. Ya, salah satunya fungsi VLOOKUP, di mana nilai yang dicari itu tidak ada pada tabel referensi. Nah, misalnya ini akan saya contohkan di sel D8. Dan di sini kita punya tabel bantu ya atau tabel referensi. Dan kita akan mengambil salah satu nilai yang ada pada kolom huruf berdasarkan kode yang telah ditentukan. Nah, kode yang kita gunakan di sini itu angka 1 sampai dengan angka 4.
Nah, mengenai fungsi VLOOKUP, ini tidak saya bahas lebih detail di video ini. Untuk selengkapnya mengenai fungsi VLOOKUP, teman-teman bisa cari videonya di playlist ini mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan coba menggunakan fungsi VLOOKUP ya untuk mengambil nilai pada tabel referensi. Ketik sama dengan, kemudian fungsi VLOOKUP, lalu buka kurung. Nah, untuk local value-nya kita gunakan sel C8 ya. Ini klik sel C8, kemudian kita pisahkan dengan titik koma, kemudian yang diminta adalah tabel array, blok mulai dari sel F4 ya, sampai sel G7. Kemudian pisahkan dengan titik koma. Kemudian untuk call index 6-nya, karena kita akan mengambil salah satu nilai pada kolom huruf. Nah, kolom huruf ini itu berada pada kolom kedua. Jadi di sini kita isikan dengan 2, kemudian pisahkan dengan titik koma. Kemudian untuk rank lookup-nya kita pilih false. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, sampai di sini ini tidak terjadi error NA ya, karena masih sesuai dengan kode pencariannya. 1 itu sama dengan 1, kalau 2, 3 ini masih tidak terdapat error NA, 4, nah tapi begitu 5, saya enter, error NA ini muncul. Nah, kenapa? Karena angka 5 ini itu tidak ada pada tabel referensi, khususnya di kolom kode yang kita gunakan untuk mengambil nilai. Dalam kondisi tertentu, ya terkadang kita ingin menghilangkan atau menyembunyikan pesan error NA ini yang dihasilkan oleh sebuah fungsi di Microsoft Excel, ya salah satunya fungsi VLOOKUP. Nah, untuk menghilangkan atau menyembunyikan pesan error NA ini, di sini kita butuh dua fungsi, yaitu fungsi if dan fungsi isna yang kita tambahkan dalam fungsi VLOOKUP. Nah, caranya ini kita edit rumusnya ya, klik 2 kali pada sel D8. Nah, di sini setelah sama dengan tambahkan fungsi if lalu buka kurung. Kemudian fungsi isna lalu buka kurung. Nah, sampai di sini fungsi isna kita tutup di sini. Tutup kurung, kemudian pisahkan dengan titik koma. Ya, kita lanjutkan fungsi if. Jadi ada nilai yang diambil ketika ketemu error NA. Dan ada nilai yang diambil ketika tidak ketemu error NA. Nah, nilai yang diambil ketika ada error NA, ya karena kita ingin menghilangkan error NA ini, maka di sini kita bungkus dengan petik 2, kemudian spasi, lalu balas petik 2. Ya, jadi nilai ini yang diambil ketika ada error NA. Nah, sampai di sini tutup kurung untuk fungsi if. Setelah itu tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka error NA ini akan hilang. Ketika ketemu error NA, maka ambil nilai ya setelah titik koma. Nah, tapi ketika tidak terjadi error NA, ya misalnya 1, kalau saya enter, nah yang terjadi adalah false. Ya harusnya yang diambil ketika 1 itu nilai yang ada pada kolom huruf. Begitu pula dengan angka 2. Terjadi false. Nah, jika tidak terjadi error NA, harusnya dia akan mengambil nilai sesuai dengan kode pencarian. Jika 1, maka yang diambil adalah 1. Jika 2, maka yang diambil adalah 2. Nah, jadi ketika tidak ada error NA, maka jalankan kembali fungsi VLOOKUP untuk mengambil nilai pada tabel referensi. Nah, di sini ini saya hapus tutup kurungnya. Pisahkan titik koma di sini. Jalankan kembali fungsi VLOOKUP. Buka kurung. Kemudian sel C8.
titik koma, kemudian tabel array. Titik koma, lalu 2, titik koma, kemudian false. Nah, sampai di sini kita tutup untuk fungsi VLOOKUP dan satu kurung lagi untuk menutup fungsi if. Jadi ketika fungsi VLOOKUP menghasilkan error NA, maka ambil nilai pertama ya setelah titik koma, yaitu spasi ya, yang dibungkus petik ini. Nah, tapi ketika fungsi VLOOKUP tidak menghasilkan error NA, maka jalankan kembali fungsi VLOOKUP. Nah, sampai di sini kalau saya enter, nah fungsi VLOOKUP-nya sudah jalan. Kalau 1, nah ini sesuai dengan tabel pencarian, 3, 4, tapi begitu 5, nah error NA-nya dihilangkan. Baik, saya rasa cukup mengenai fungsi isna pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.